Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Uzumaki Naotorian Putra dari kelas 74. Di sini saya ingin mempresentasikan prestasi-prestasi Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, prestasi Abu Bakar. Abu Bakar memimpin umat Islam selama 2 tahun. Meskipun masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq relatif singkat, namun sangat terlihat keberhasilan setiap kebijakannya. Di antaranya, menumpas kelompok yang pembangkang. Pada masa itu, beberapa suku Arab yang berasal dari Hijaz dan Najd menyatakan murtad atau membangkang kepada khalifah baru dan sistem yang ada. Suku-suku tersebut menyatakan bahwa mereka hanya memiliki perjanjian dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, kewafatan Nabi Muhammad menjadi alasan mereka sehingga perjanjian tersebut tidak berlaku lagi. Sebagian kaum murtad ada yang menerima ajakan damai dan kembali tunduk kepada hukum Islam. Namun, ada juga yang tak mau berdamai dan memilih berperang, sehingga Abu Bakar mengirim pasukan yang dipimpin Khalid bin Walid untuk memerangi kelompok ini sehingga pasukan muslim bisa menang. B. Kodifikasi Al-Quran. Dampak dari perang yang berlangsung di era kepemimpinan Abu Bakar, banyak para penghafal Al-Quran yang gugur ketika membela agama Allah. Situasi ini pun diresahkan oleh kaum muslimin yang khawatir bahwa Al-Quran akan lenyap seiring dengan para penghafalnya yang juga semakin berkurang. Atas inisiatif Umar bin Khattab, Abu Bakar diberi saran agar mulai membukukan Al-Quran. Awalnya memang Abu Bakar As-Siddiq tidak setuju dengan saran Umar, dengan alasan bahwa Rasulullah tidak pernah membukukannya. Akan tetapi, atas penjelasan Umar, akhirnya pendirian Abu Bakar luluh. Abu Bakar As-Siddiq kemudian menunjuk Zaid bin Thabit sebagai pemimpin untuk mengumpulkan Al-Quran. Setelah selesai dikumpulkan, mushaf itu kemudian diserahkan kepada sang khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Selanjutnya, setelah Abu Bakar As-Siddiq wafat, mushaf tersebut disimpan oleh putri Umar bin Khattab yang juga merupakan salah satu istri Rasulullah bernama Hafsah binti Umar. C. Perluasan wilayah. Perluasan wilayah dakwah Islam pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq mulai menyebarkan agama Islam ke wilayah yang lebih luas lagi. Setelah situasi sosial politik masyarakat Islam dirasa stabil, penyebaran dakwah Islam semakin diperluas ke berbagai wilayah. Salah satunya adalah dakwah yang dipimpin oleh Panglima Usamah bin Zaid bin Haritsah ke Suriah. Sebenarnya pasukan ini telah dipersiapkan sejak zaman Nabi Muhammad, tetapi karena beliau meninggal dunia, tertundalah untuk sementara waktu dakwah tersebut hingga dilanjutkan di era Abu Bakar. Tidak berhenti di situ saja, umat Islam di bawah kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq juga merambah ke Kekaisaran Persia dan Bizantium. Melalui perang Yarmuk yang cukup sulit, pasukan Islam akhirnya berhasil menaklukkan Bizantium dan juga menjadi awal runtuhnya kekaisaran itu. 2. Prestasi Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengemban jabatan sebagai khalifah dengan wasiat dari Abu Bakar As-Siddiq. Selama menjalankan tanggung jawab sebagai khalifah, beberapa prestasi yang telah dicapai Umar bin Khattab sebagai berikut. A. Perluasan wilayah dakwah Islam pada masa khalifah Umar bin Khattab, terjadi perluasan dakwah Islam secara besar-besaran dan dikenal sebagai periode Futuhat al-Islamiyah. Secara berturut-turut dakwah Islam sampai ke Suriah, Persia, dan Mesir. Pada waktu itu, Suriah merupakan pusat perdagangan yang penting. Oleh karena itu, Umar bin Khattab berusaha keras untuk memperluas wilayah dakwahnya. Wilayah Suriah memiliki beberapa kota yang menjadi pusat kekuatan Romawi Timur yang beragama Kristen. Beberapa kota tersebut adalah Damaskus, Yordania, Yerusalem, Hims, dan Antioquia. Saat itu Damaskus dapat ditaklukkan oleh orang Islam. Wilayah dakwah Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab begitu luas hingga Afrika Utara, Armenia, dan sebagian wilayah Eropa Timur. Guna memudahkan jalannya pemerintahan Khalifah, Umar bin Khattab membagi wilayah Islam menjadi 8 provinsi serta menunjuk seorang gubernur untuk memerintah
pada wilayah provinsi tersebut. B. Mengatur administrasi dan keuangan. Pemerintahan karena perluasan daerah terjadi sangat cepat. Umar radhiyallahu anhu segera mengatur administrasi negara dengan mencontoh administrasi yang sudah berkembang, terutama di Persia. Administrasi pemerintahan diatur menjadi 8 wilayah: Provinsi Mekah, Madinah, Syria, Jazirah Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir. Pada masa pemerintahannya, Umar bin Khattab membentuk Baitul Mal dan Dewan Perang. Baitul Mal bertugas mengurusi keuangan negara, Dewan Perang bertugas mencatat administrasi ketentaraan. Yang C. Menetapkan kalender Hijriyah. Khalifah Umar bin Khattab menetapkan permulaan tahun Islam pada saat Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Hal itu disebabkan hijrah merupakan titik balik kemenangan Islam. Hijrah juga menandai 2 periode dakwah Islam. Periode dakwah sebelum Nabi Muhammad SAW, hijrah disebut periode Mekah, sedangkan periode dakwah setelah beliau hijrah dikenal sebagai periode Madinah. D. Dewan Pemilihan Khalifah. Khalifah Umar bin Khattab membentuk dewan yang akan mencari penggantinya. Dewan tersebut beranggotakan 6 orang sahabat yang saat itu dianggap paling tinggi tingkatannya. Ke-6 anggota dewan itu adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang ketiga, prestasi Utsman bin Affan. Utsman bin Affan terpilih sebagai khalifah pengganti Umar bin Khattab. Khalifah Utsman bin Affan dipilih di usia 70 tahun. Beliau menjadi khalifah selama 12 tahun. Selama itu, prestasi yang dicapai Utsman bin Affan adalah A. Kodifikasi Mushaf Al-Quran. Kodifikasi Al-Quran pada masa Utsman bin Affan. Pengumpulan dan penulisan Al-Quran disebut Mushaf Utsmani atau Al-Imam. Himpunan Al-Quran digandakan menjadi 4 buah oleh Zaid bin Thabit, dibantu oleh Abdullah bin Zubair, Sa'id bin As, dan Abdurrahman bin Hars. Dari 4 mushaf tersebut didistribusikan ke beberapa wilayah: Mekah, Suriah, Basrah, dan Kufah. Kodifikasi Al-Quran pada masa Khalifah Utsman bin Affan atas saran Hudzaifah bin Yaman. Hal ini disebabkan banyak terjadi perselisihan tentang cara baca dan susunan surat dalam Al-Quran. B. Renovasi Masjid Nabawi. Masjid Nabawi adalah masjid yang pertama kali didirikan oleh Nabi Muhammad SAW. Pada saat pertama kali tiba di Madinah dari perjalanan hijrahnya, masjid ini pada mulanya hanya kecil dan masih sangat sederhana. Dengan semakin banyaknya jumlah umat Islam, maka Khalifah Umar bin Khattab mulai memperluas masjid ini. Masjid Nabawi telah mulai dibangun sejak masa Khalifah Umar bin Khattab, yang kemudian dilanjutkan merenovasinya dan diperluas oleh Khalifah Utsman bin Affan. Selain diperluas, Masjid Nabawi juga dibangun dengan bentuk dan coraknya yang lebih indah. C. Pembentukan Angkatan Laut. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, wilayah Islam sudah mencapai Afrika, Siprus, hingga Konstantinopel. Muawiyah saat itu menjabat sebagai gubernur. Suriah mengusulkan dibentuknya Angkatan Laut. Usul itu disambut dengan baik oleh Khalifah Utsman bin Affan. Tujuan dibentuknya Angkatan Laut adalah untuk melindungi wilayah Afrika, Siprus, hingga Konstantinopel yang banyak diliputi lautan. Dalam perkembangannya, Angkatan Laut itulah yang kelak akan membawa misi dakwah Islam hingga ke daratan Eropa, bahkan sampai Indonesia. D. Perluasan wilayah dakwah Islam. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan pertama, perluasan ke Khurasan. Utsman bin Affan mengutus Sa'ad bin As dan Hudzaifah bin Yaman memimpin pasukan Islam ke Khurasan. Kedua, perluasan ke Armenia. Salman
Rabi'ah al-Bahli diutus Utsman bin Affan berdakwah ke Armenia. Sebagian besar rakyat Armenia saat itu menyambut tentara Islam dengan sukacita. Ketiga, perluasan ke Tunisia. Utsman bin Affan memerintahkan Abdullah bin Sa'ad untuk menaklukkan Tunisia yang telah dikuasai Romawi. Dengan bantuan rakyat Tunisia, akhirnya daerah tersebut dapat dikuasai pasukan Islam keempat, penaklukan Rai dan Azerbaijan. Dan kelima, perluasan dakwah Islam ke Amuria dan Cyprus. 4. Prestasi Ali bin Abi Thalib. Sepeninggal Khalifah Utsman bin Affan, dalam kondisi yang masih kacau, kaum muslimin meminta Ali bin Abi Thalib untuk menjadi khalifah. Akan tetapi ada beberapa faktor yang menolak usulan tersebut. Ali bin Abi Thalib menjabat khalifah selama 5 tahun. Adapun prestasi yang telah dicapai selama beliau menjabat adalah: A. Mengganti pejabat yang kurang cakap. Khalifah Ali bin Abi Thalib menginginkan sebuah pemerintahan yang aktif dan efisien. Oleh karena itu, beliau kemudian mengganti pejabat-pejabat yang kurang cakap dalam bekerja. Beliau menyita harta para pejabat tersebut yang diperoleh secara tidak benar. Harta tersebut kemudian disimpan di Baitul Mal dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat. B. Memajukan ilmu nahwu. Pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, penulisan huruf hijaiyah belum dilengkapi dengan tanda baca seperti kasroh, fathah, dan dhammah, dan syaddun. Hal itu menyebabkan banyaknya kesalah bacaan teks Al-Quran dan hadis di daerah-daerah yang jauh dari Jazirah Arab. Untuk menghindari kesalahan fatal dalam bacaan Al-Quran dan hadis, Khalifah Ali bin Abi Thalib memerintahkan Abu Aswad Ad-Duali untuk mengembangkan pokok-pokok ilmu nahwu, yaitu ilmu yang mempelajari tata bahasa Arab. Keberadaan ilmu nahwu diharapkan dapat membantu orang-orang non-Arab dan mempelajari sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. C. Pembangunan kota Kufah. Khalifah Ali bin Abi Thalib membangun kota Kufah secara khusus. Pada awalnya, kota Kufah disiapkan sebagai pusat pertahanan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Akan tetapi, kota Kufah kemudian diperkembang menjadi pusat ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahwu, dan ilmu pengetahuan lainnya. Sekian, terima kasih.